Dimanapun Anda berada, hampir semua data internet Anda ditransmisikan melalui jaringan kabel di bawah laut yang tersembunyi. Faktanya, 97% dari semua lalu lintas internet berjalan melalui infrastruktur tersembunyi ribuan mil kabel serat optik yang berliku-liku di dasar laut kita. Dengan ketergantungan kita pada internet meningkat dari hari ke hari, kehidupan modern sangat bergantung pada kabel subakuatik ini. Tetapi bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana masa depan komunikasi internet? Dan bagaimana mungkin koneksi internet Anda hampir selalu ada, dan kabel ini tidak rusak oleh kapal dan hiu? Dalam video hari ini mari kita jelajahi kedalamannya dan cari tahu bagaimana internet melintasi lautan. Ide untuk mentransmisikan sinyal melalui kabel dengan menghubungkan dua daratan yang dipisahkan oleh lautan bukanlah hal baru. Kabel bawah laut pertama dipasang pada tahun 1850 antara Inggris dan Perancis. Kemudian pada tahun 1958 Samudera Atlantik dijembatani. Sulit untuk membayangkan bahwa pada dasarnya kita masih menggunakan konsep yang sama bahkan setelah 170 tahun. Kabel bawah laut ini dipasang oleh kapal khusus yang disebut lapisan kabel, yang menahan ribuan mil kabel melingkar geladak mereka. Setelah memetakan jalur yang aman, menghindari zona penangkapan ikan, daerah berlabuh garis patahan, dan potensi bahaya lainnya, kapal ini menavigasi jalurnya dan perlahan-lahan melepaskan gulungan kabel ke permukaan laut. Pelampung digunakan untuk menjaga kabel tetap mengambang. Setelah operator puas dan cuacanya tepat, mereka memotong pelampung dan biarkan kabel tenggelam ke dasar laut. Teknisi bawah air akan mengikuti perkembangannya untuk memastikan kabel tidak kusut dan dipasang di tempat yang tepat. Sesuai peta kabel bawah laut dunia, pada tahun 2021, lebih 436 sistem kabel bawah laut telah dipasang melintasi seluruh samudra dan lautan. Gabungan tersebut berarti lebih dari 800.000 mil kabel bawah kursi yang beroperasi saat ini. 2 kali jarak antara bumi dan bulan, namun ini jelas bukan jenis kabel yang sama digunakan seabad yang lalu. Kabel bawah laut modern yang menjadi landasan dunia nirkabel kita dirancang khusus untuk membawa paket data dalam jumlah besar dalam jarak jauh. Kabel ini jarang lebih lebar dari selang taman, tetapi pada intinya terdapat banyak benang serat optik, yang masing-masing membawa miliaran bit informasi per detik. Serat optik dilapisi berbagai lapisan kabel baja plastik, silikon, tembaga, dan Miller. Desainnya dioptimalkan untuk memberikan insulasi pada sinyal dan melindungi kabel dari kerusakan akibat cuaca buatan manusia atau peristiwa alam atau bahkan satwa liar. Anda pernah mendengar bahwa satwa liar laut seperti hiu yang menggerogoti kabel dapat menyebabkan kerusakan besar, dan hal ini pernah terjadi sebelumnya pada beberapa kabel Google. Saya tidak bisa berpikir bahwa hiu yang memakan kabel akan menjadi permainan yang lebih baik daripada dinosaurus pelompat krom. Meskipun sejauh ini penyebab paling umum dari kerusakan kabel adalah aktivitas manusia yang tidak disengaja. Seperti kapal penangkap ikan atau kapal yang menyeret jangkarnya di sepanjang dasar laut. Kerusakan pada kabel ini dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang disengaja serta sabotase selama masa konflik atau aktivitas terorisme transnasional. Namun insiden seperti itu jarang terjadi. Tetapi jangan khawatir, grup WhatsApp keluarga Anda tidak dalam bahaya. Perusahaan yang mengoperasikan kabel ini mengikuti pendekatan keselamatan dan angka dengan menyebarkan jaringan mereka ke beberapa kabel. Sehingga jika ada yang putus maka tidak akan merusak seluruh jaringan. Bagaimanapun juga mari kita kembali ke kabel. Benang serat optik adalah rahasia yang membuat kabel bawah tanah ini begitu sukses. Teori yang mengatur teknologi ini dikenal sebagai refleksi internet total. Mirip dengan cara cahaya dipantulkan antara dua permukaan kaca, data sinyal dipancarkan ke bawah kabel sublaut ini menggunakan prinsip yang sama dan laser.
Ketika laser dari salah satu ujung mengenai serat kaca, sinyal tersebut dipantulkan kembali ke sepanjang kabel yang berjalan menuju reseptor di ujung kabel yang lain. Proses ini diulangi lagi dan lagi dengan kecepatan luar biasa yang menjaga rantai komunikasi global, dan dengan menyatukan banyak benang serat optik dalam satu kabel, bentuk transmisi data ini dapat menangani lalu lintas dalam jumlah besar sekaligus. Jadi seberapa cepat kabel modern bawah laut ini? Kabel bawah laut Maria Transatlantik yang baru dipasang yang mulai beroperasi pada tahun 2018 mampu membawa 224 terabyte informasi per detik sepanjang 8 pasang serat optiknya. Facebook atau lebih tepatnya Meta, mengumumkan pada akhir tahun 2021 bahwa mereka mengontrak raksasa teknologi informasi Jepang NEC membuat kabel transatlantik yang mampu melakukan transmisi dengan kecepatan 0,5 petabyte per detik. Yaitu 500 terabyte, atau 500.000 gigabyte per detik. Facebook juga sedang mengerjakan proyek kabel bawah laut terbesar di dunia, yang menghubungkan 33 negara di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Disebut Afrika, kabel ini akan membentang sepanjang 45.000 km menghubungkan 3 benua berbeda dan memiliki kapasitas desain hingga 180 terabyte per detik saat diluncurkan. Google juga baru-baru ini mengonfirmasi proyek kabel bawah laut berkecepatan tinggi Equiano, yang akan membentang dari Portugal ke Afrika Selatan yang menghubungkan Nigeria di sepanjang benua. Tentu saja ini tidak berarti bahwa Anda sebagai pengguna akhir akan mendapatkan kecepatan ini dalam waktu dekat. Namun hal ini pasti akan memungkinkan penyedia layanan internet Anda meningkatkan permainan mereka dan menawarkan kecepatan yang lebih cepat dan koneksi yang lebih handal. Berbicara tentang penyedia, mari kita lihat pemiliknya jaringan infrastruktur bawah laut yang sangat besar ini yang benar-benar menjalankan dunia kita. Pada masa awal internet, jaringan kabel bawah laut yang ada saat ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh operator telekomunikasi besar di AT, T, dan BT, sehingga mereka akan menyewakan bandwidth kepada pemain lain di pasar. Pada dekade 1990 terjadi ledakan besar dalam industri. Kabel bawah laut mulai menarik investasi dari perusahaan swasta, ketika seluruh dunia perlahan-lahan melakukan digitalisasi. Perusahaan yang berspesialisasi dalam teknologi kabel bawah laut ini melihat potensi keuntungan besar dan mulai menjual kapasitasnya kepada perusahaan telekomunikasi yang permintaan lalu lintasnya melonjak. Dalam 2 dekade terakhir, landscape telah berubah lagi. Raksasa teknologi besar, seperti Google, Amazon, Microsoft, dan Facebook semakin banyak mensponsori jaringan bawah laut mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Sementara perusahaan telekomunikasi seperti AT&T dan BT masih beroperasi atau memiliki saham di puluhan perusahaan kabel bawah laut, mereka sudah lama berhenti memimpin di pasar baru dan negara berkembang. Faktanya, pada tahun 2018, Google, Facebook, Amazon dan Microsoft memiliki atau menyewakan lebih dari separuh bandwidth bawah laut. Saat ini Google sendiri memiliki 6 kabel bawah laut yang aktif dan berencana menyiapkan 8 kabel lagi dalam 2 tahun. Sementara Facebook memiliki saham di 13 kabel sebagai pemilik bagian dan juga mengembangkan kabelnya sendiri. Seiring dengan meningkatnya penyimpanan dan distribusi konten. Dan kabel lama yang dibuat pada tahun 90-an secara perlahan mendekati usia pensiunnya, kita kembali melihat ledakan di kabel bawah industri. Tapi tunggu sebentar, Anda mungkin berpikir bagaimana dengan internet satelit? Bagaimana dengan rencana Elon dengan Starlink, atau divisi internet satelit milik Facebook sendiri? Bukankah masa depan transmisi internet? Ternyata tidak, atau setidaknya tidak akan terjadi untuk beberapa dekade ke depan. Ada beberapa keterbatasan teknis yang dihadapi industri internet satelit, yang perlu dipecahkan sebelum dapat menjadi pilihan yang layak. Pertama, biaya peluncuran satelit. Biaya peluncuran masih tetap tinggi. Kedua, cakupannya memerlukan ribuan mini satelit ditempatkan pada orbit rendah bumi yang mencakup seluruh planet.
Konstelasi padat seperti itu akan memperburuk masalah tabrakan dan sampah ruang angkasa. Ada beberapa keterbatasan teknis yang dihadapi industri internet satelit yang perlu dipecahkan sebelum dapat menjadi pilihan yang layak. Pertama, biaya peluncuran satelit. Biaya peluncuran satelit masih tetap tinggi. Kedua, cakupannya memerlukan ribuan mini satelit ditempatkan pada orbit rendah bumi yang mencakup seluruh planet. Konstelasi padat seperti itu akan memperburuk masalah tabrakan dan sampah ruang angkasa. Ketiga dan terakhir, karena sifat orbitnya, tidak setiap satelit akan selalu berada dalam jangkauan antena darat. Ini berarti paket data perlu ditransmisikan dari satu satelit ke satelit berikutnya hingga berada dalam jangkauan stasiun bumi. Satelit ke jaringan satelit lompatan jaringan. Ini adalah tantangan teknis yang masih dihadapi sebagian besar perusahaan dengan hanya Starlink yang berhasil mendapatkan persetujuan peluncuran 12.000 satelit di orbit rendah bumi. Dan sekali lagi Elon dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan bertujuan untuk menyediakan internet bagi para pengguna yang saat ini tidak memiliki akses ke serat berkecepatan tinggi. Sehingga kabel bawah kursi masih tetap menjadi solusi yang paling hemat biaya dan fungsional untuk tingkat tinggi transmisi internet yang cepat. Itulah sebabnya raksasa teknologi ini menginvestasikan sejumlah besar uang untuk memasang kabel yang lebih baru dan lebih cepat di seluruh dunia. Namun dengan terus berkembangnya teknologi, entah apa yang akan terjadi di masa depan untuk jaringan luas di bawah lautan ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya bahwa kabel bawah laut adalah masa depan? Ataukah mereka terancam menjadi usang seperti teknologi telegraf yang melahirkannya 170 tahun yang lalu? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.